Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum manusia tentang iblis adalah makhluk yang suka menggoda manusia. Godaan iblis kepada manusia tak lain untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Namun, terdapat kisah di mana iblis membangunkan seorang khalifah untuk melaksanakan sholat subuh. Benarkah sang iblis melakukan hal yang mulia terhadap manusia? Perseteruan hebat antara iblis dan manusia dimulai sejak diusirnya iblis dari syurga. Apakah yang sebenarnya iblis inginkan? Dan kenapa iblis membangunkan Muawiyah untuk sholat? Baiklah, sahabat muslim akan mengulas dengan jelas. Tetapi tonton video ini hingga akhir supaya jauh dalam kesesatan. Dan juga like and subscribe tentunya hanya di channel Sahabat Muslim. Iblis yang terlebih dahulu diciptakan dari Adam menolak sujud kepadanya. Hal ini membuat Allah murka dan mengeluarkan iblis dari kenikmatan syurga. Sahabat beriman, gempuran godaan iblis sangat dahsyat. Sekali terkena, akan sulit untuk terlepas, bahkan cenderung terus-menerus melakukan hal negatif yang sama. Manusia harus selalu mawas diri dan waspada terhadap tipu daya yang dilakukan oleh sang iblis. Doa harus selalu dipanjatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta perlindungan kepadanya. Biasanya, godaan iblis selalu mengarah kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan hal-hal terlarang agar mendapat dosa dan jauh dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak jarang pula iblis mengajak kepada kebaikan. Hal ini pula yang dialami oleh Muawiyah yang telah dibangunkan oleh iblis dan diabadikan dalam Masnawi karya Jalaluddin Ar-Rumi. Iblis yang berwujud orang asing segera diketahui identitasnya oleh khalifah. Ketika khalifah terbangun, maka beliau segera menanyai iblis tersebut, dan terjadilah dialog panjang antara mereka. Muawiyah bertanya, "Kenapa tiba-tiba kau membangunkanku?" Iblis menjawab, "Waktu sholat akan cepat tiba, dan aku tak ingin jika engkau tertinggal melaksanakannya." Ungkap sang khalifah menanggapi pernyataan iblis. "Tidak mungkin engkau membangunkan diriku untuk tujuan itu. Tugasmu adalah menyesatkan manusia ke jalan yang benar." Iblis menjawab, "Ketahuilah wahai khalifah, 700 tahun aku mengabdi kepada Allah, meskipun akhirnya aku membangkangnya. Aku membangkangnya bukan karena mengkufurinya, tetapi karena rasa cemburuku terhadap Adam. Aku masih mencintainya wahai khalifah." Ucap khalifah yang masih tidak mempercayai iblis, "Aku tetap tidak akan mempercayai perkataanmu. Perkataanmu seperti ucapan pemburu yang berlaga halus kepada buruannya untuk membunuhnya. Kau yang menyebabkan kehancuran umat Nuh, kaum Ad, kaum Lut, Fir'aun, dan seterusnya." Iblis seraya meyakinkan khalifah, "Kau sungguh salah besar wahai khalifah jika menganggapku sebagai penyebab kehancuran umat manusia terdahulu. Siapalah aku yang bisa menentukan kejahatan di muka bumi ini? Aku hanyalah boneka Allah yang sedang tidak berdaya di hadapan kekuasaannya." Mendengar jawaban meyakinkan dan godaan dari iblis, tak lantas khalifah percaya akan perkataannya. Khalifah kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta perlindungan dari godaan-godaan makhluk yang ingin menyesatkan dirinya. Terlebih dari kefasihan dan kelicikan iblis dalam menyesatkan dirinya. Setelah berdoa, khalifah terus saja mendesak iblis untuk berkata jujur kepadanya mengenai tujuan membangunkan dirinya. Sang khalifah mendesak, namun sang iblis terus saja berkelit. Sang iblis terus mengutarakan pendapatnya bahwa penyebab kehancuran umat terdahulu adalah kecerobohan dan nafsu jahat manusia itu sendiri, bukan campur tangan dari sang iblis. Hal ini semakin membuat khalifah geram dan muak dibuatnya. Akhirnya, kemarahan sang khalifah membuat iblis mengungkapkan kejujurannya perihal membangunkan dirinya. Iblis pun menjawab, "Baiklah khalifah, aku akan mengungkapkan tujuanku yang membangunkanmu untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Wahai khalifah, jika engkau tertidur dan kehilangan waktu sholatmu, maka engkau akan sangat menyesal. Penyesalan itulah yang akan membawa dirimu pada zikir
kepada Allah dengan rasa penuh penyesalan. Zikir penuh penyesalan itu lebih aku takuti daripada sholatmu, wahai khalifah, karena setiap zikir yang penuh dengan penyesalan kepada Allah akan bernilai 200 kali lebih banyak daripada sholat atau doa yang biasa engkau lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Kebenaran hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, dan Allah yang maha mengetahui pula maha berkehendak. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Nah, sahabat, itulah ulasan singkat di atas yang dapat dibagikan oleh sahabat Muslim. Mudah-mudahan ulasan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari iblis laknatullah. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah semua keluargaku dan semua yang mengucapkan amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.